Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPTI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Alimaki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8 modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita bahas materi, ada seorang ahli human paleopathology, Arthur Aldenheit, yang telah mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya dan yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertanyaan pemantik pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson dalam bukunya tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas agar dapat mengakomodir keragaman kebutuhan belajar murid, karena setiap anak memiliki keunikan berbeda sesuai kodratnya masing-masing. Sehingga guru harus menyediakan lingkungan belajar yang sesuai untuk mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Sedangkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah sebagai berikut, yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik itu kognitif maupun non-kognitif. Kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 teknik penilaian, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment post learning. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar setiap murid untuk mengetahui kapasitas kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. 3. Profil belajar murid. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai dengan gaya belajar, kecerdasan majemuk, serta pengaruh budaya dan lingkungannya. Selain pemetaan kebutuhan belajar murid, guru harus menerapkan juga 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi berikut ini. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan pertimbangan pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses, yaitu guru perlu memvariasikan proses belajar agar tidak monoton sesuai kebutuhan belajar murid dengan mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi proses. Di sini guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai konten yang telah dipelajari dan proses pembelajaran yang telah dilalui. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, bagaimana koneksi atau kaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul lain pada program pendidikan guru penggerak?
koneksi antar materi antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif dapat dilihat pada skema peta konsep berikut ini, di mana semuanya berpihak pada murid dan akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan modul 2.1 ini, di mana sistem Among mengharuskan guru agar menuntun murid dengan menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan tumbuh kembang anak menurut kodrat mereka. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak dijelaskan bahwa nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dari guru penggerak akan mendukung usaha menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tumbuh kembang murid menurut kodratnya. Sedangkan peran guru penggerak yang mewujudkan kepemimpinan pada murid, di sini guru akan membimbing, memotivasi, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sejak dini, karena pada dasarnya setiap anak memiliki potensi menjadi pemimpin di masa depan. Hal ini jelas-jelas selaras dengan modul 2.1, di mana sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.3, visi guru penggerak ini dijelaskan bahwa guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif prakarsa perubahan Bagja, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan tersebut salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini tentunya selaras dengan modul 2.1, yaitu agar dapat mewujudkan visinya, maka seorang guru penggerak harus keluar dari zona nyamannya dengan mengadakan perubahan pada pola pembelajaran lamanya. Salah satu bentuk perubahan yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4 budaya positif, di sini budaya positif yang tercipta di sekolah berupa nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan baik tentunya akan berpihak dan mendukung murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menyatu dalam bentuk budaya ajar terintegrasi pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini pastinya selaras dengan modul 2.1, yaitu bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer yang membantu murid dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain sehingga tercipta suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak berupa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.